Bab 908. Kamu sudah tahu sejak awal. Melihat tampang Audrey Han yang acuh, wanita itu berpikir kalau dia tidak akan membalasnya, tetapi siapa yang tahu kalau dia akan berbicara kasar pada dirinya. Melihatnya terdiam di tempat, Audrey Han berbalik dan memasuki kamarnya. Wanita itu berdiri di sana sebentar, lalu dia turun dengan kantong sampah dengan perasaan kesal. Di sudut tangga, dia kebetulan melihat Golden Ye yang sedang bersandar di dinding. Matanya menyala dan dia mengulurkan tangannya untuk menyapanya. Namun, Golden Ye tidak menatapnya. Wanita itu merasa bosan dan hendak pergi. "Kamu!" Golden Ye memanggilnya. Wanita itu berhenti dengan cepat, berbalik, dan menatapnya sambil tersenyum. Pria di depannya sangat tampan, dan dia terlihat kaya, jauh lebih baik daripada pacarnya. Dia benar-benar menyesal tidak berpakaian seksi ketika dia membuang sampah hari ini. Jika tetangganya menang dengan sosoknya, dia juga bisa. Dia bahkan bisa melakukannya lebih baik daripada Audrey Han. Dia menunjukkan ekspresi malu dan menatap Golden Ye dengan penuh kasih sayang. Mata Golden Ye dingin, suram, dan tajam. "Mulai sekarang, jangan sampai aku melihatmu berkeliaran di sini." Bibir tipisnya bergerak perlahan, dan aura berbahaya meledak di sekujur tubuhnya. "Jangan bilang daerah kumuh ini, bahkan kamu tidak akan bisa tinggal di kota Z. Kamu harusnya bersyukur kalau aku tidak memukuli wanita, tetapi saya tidak keberatan membuat pengecualian." Golden Ye berbicara secara perlahan. Ekspresi malu-malu yang tadinya ada di wajah wanita itu menjadi pucat, bibirnya bergetar dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Pergi." Golden Ye meludahkan kata terakhir. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia seperti kehilangan jiwanya, dan berlari dengan cepat ke bawah. Ketika dia turun, dia mungkin tersandung, jadi dia berteriak kesakitan, tetapi dia dengan cepat bangun dan terus berlari. Sedangkan di dalam ruangan, ketika Audrey Han membuka laci, dia sepertinya mendengar teriakan dari luar, dia pun melirik ke belakang, dan setelah mengedipkan matanya, dia tidak mendengar suara apapun. Mungkinkah dia salah dengar? Tapi suara itu terdengar seperti suara wanita tetangga. Lupakan saja, bagaimanapun, dia sudah menjelaskan kepadanya, urusannya tidak ada hubungannya dengan dia. Audrey Han mengeluarkan foto yang terkunci di laci. Di dalam bingkai foto, ada foto Glenn. Dia melirik foto itu dan berbisik, "Sayang, tunggu Mommy, Mommy akan membawa ayahmu kembali ketika saatnya tiba." Setelah itu, Audrey Han mengelus bingkai foto itu sebentar, lalu memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Kalau begini, semuanya sempurna. Audrey Han berpikir sambil menutup laci, tetapi ketika dia hendak bangun, tiba-tiba perutnya ada ledakan rasa sakit yang membuatnya takut untuk bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa duduk di kursi secara perlahan, lalu mengulurkan tangannya untuk membelai perutnya dengan lembut. "Sayang, jangan menakuti ibu, sekarang sedang tahun baru, jadi anak baik, oke? Mommy tidak ingin pergi ke rumah sakit lagi." Audrey Han membelai perutnya, sambil membujuk anak di perutnya dengan suara lembut. Dia tidak tahu apakah anak itu dapat memahami untuknya saat ini, tetapi dia hanya bisa melakukannya sekarang. "Yang baik ya, setelah Mommy menyelesaikan urusan ini, Mommy akan lebih banyak istirahat, kamu patuh ya." Saat Golden Ye pergi ke pintu kamar, dia melihat adegan seperti itu. Wanita yang dia cintai sedang duduk di kursi, membelai perutnya, dan membujuk bayi yang ada di perutnya untuk tenang. Adegan ini sangat mengejutkan Golden Ye. Wanitanya sedang hamil, dan dia seharusnya bahagia sebagai seorang pria, tapi setelah melihat adegan ini, Golden Ye malah emosi. Sebaliknya, tangan yang tergantung di kedua sisi secara bertahap mengepal, dan pupilnya berkontraksi dengan keras. Emosi yang sengaja dia tahan selama berhari-hari akhirnya meledak saat ini. Amarah dan kecemburuan keluar dari segel dan mengelilingi Golden Ye.
Ini pertama kalinya Golden Ye menemukan kalau dirinya sangat marah, api cemburu telah membakarnya secara ekstrim. Audrey Han masih membujuk bayi di perutnya. Setelah membujuknya untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Di pintu tidak ada orang sama sekali. Apakah dia salah lihat? Baru saja. Kenapa dia merasa seperti ada seseorang di pintu? Audrey Han mengerucutkan bibir merahnya, membelai perutnya beberapa kali, dan merasakan perutnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia pun tidak berani menunda waktu. Setelah mengatakan beberapa hal kepada bayinya di dalam hatinya, dia mengambil tas dan berjalan keluar. Golden Ye masih menunggunya di bawah. Ketika dia naik, dia masih sempat adu mulut dengan tetangganya, ditambah dengan kejadian barusan, pasti Golden Ye sudah menunggu lama. Setelah Audrey Han meninggalkan ruangan dan hendak keluar, langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat ada sosok seseorang di sofa di ruang tamu. Audrey Han melihat sosok itu dengan linglung, dan wajahnya menjadi pucat secara bertahap. Golden Ye. Kapan dia datang? Barusan, sosok yang dia rasakan, apakah itu dia? Audrey Han mengerutkan bibirnya dan mendekatinya. Kenapa kamu naik? Bukankah aku menyuruhmu untuk menungguku di bawah? Golden Ye duduk di sofa, aura dingin dan suram membuat seluruh ruangan menjadi dingin. Ketika Audrey Han mendekat, dia mengangkat matanya dan tatapannya menabrak matanya yang dalam dan suram. Sekilas, Audrey Han berhenti dan tidak berani untuk mendekat. Mata Golden Ye sangat aneh, dan Audrey Han berpikir pada dirinya sendiri, dia sebaiknya tidak melangkah maju saat ini. Setelah melihat dia berhenti dan melihat mata dan ekspresinya, bibir tipis Golden Ye perlahan menunjukkan senyuman ejekan. Tidak datang. Dia bertanya. Aku. Audrey Han mengerutkan bibirnya, tidak berbicara dan tidak bergerak maju. Karena keraguannya, aura Golden Ye menjadi semakin dingin, dan bahkan mata Golden Ye menjadi lebih suram. Takut padaku. Audrey Han. Apa yang kamu takutkan? Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, menatap wajahnya dengan erat, dan akhirnya melihat ke bawah, ke arah perutnya. Menurutmu aku akan menyerang anakmu? Begitu suara itu jatuh, wajah Audrey Han langsung menjadi pucat. Matanya yang indah menatap Golden Ye dengan kaget. Ternyata, perasaannya tidak salah barusan. Golden Ye benar-benar berdiri di pintu kamar, tapi bagaimana dia bisa seperti ini hanya dengan beberapa kata? Satu-satunya kemungkinan adalah dia sudah tahu tentang kehamilannya di rumah sakit. Tidak heran kalau dia merasa moodnya sedang jelek belakangan ini. Tapi Audrey Han tetap bertanya, kamu sudah tahu? Bersambung.